Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, pada video kali ini kita akan membahas soal pilihan ganda PCK berbasis studi kasus untuk bidang studi Bahasa Inggris bagian pertama. Oke, pertama-tama kita baca soalnya terlebih dahulu. Sekali lagi, karena ini adalah PCK untuk bidang studi Bahasa Inggris, maka secara otomatis contoh soalnya juga dalam bahasa Inggris. Mari kita mulai. Miss Tendri understand the significance of integrating religious value and fostering learner autonomy and developing student writing skill, particularly when composing short functional tasks invitation. She seeks to create an active that encourages students to express their faith and moral value while enhancing their ability to write. Which of the following activities would most likely help Miss Tendri achieve her objective of promoting both religious value and learner autonomy? And the options are A. Designing an invitation to a school charity event that reflect the importance of generosity and helping others in many religious teaching. B. Writing a thank you note to a friend for birthday gift, focusing on polite expression and gratitude. C. Analyzing various text structures found in religious scriptures to better understand how they convey moral teaching. D. Discussing the impact of religious celebration on different cultures based on a calendar of worldwide holiday. And E. Reading a school newsletters and summarizing important events that students should be aware of for the upcoming semester. Baik, untuk menjawab soal PCK, karena soal PCK ini berbentuk pilihan ganda atau multiple choice, maka sama seperti soal pilihan ganda dalam bahasa Indonesia, sebelum ibu bapak membaca studi kasusnya secara menyeluruh, maka saya selalu menyarankan untuk mencari tahu atau membaca terlebih dahulu inti pertanyaan dari soal ini. Contohnya untuk soal PCK 1 ini, kita bisa menemukan inti pertanyaan itu pada akhir paragraf atau di kalimat terakhir pada soal tersebut. Untuk soal PCK ini kita bisa lihat nih pada kalimat terakhirnya, di mana ada kalimat which of the following activity would most likely help Miss Tendri achieve her objective of promoting both religious value and learner autonomy. Nah, jadi inti pertanyaannya adalah which of the following activity, aktivitas mana? Nah, jadi yang ditanyakan ini jenis aktivitasnya yang akan membantu Miss Tendri untuk mencapai tujuannya di dalam mempromosikan religious value and learner autonomy. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Aktivitasnya apa? Jadi dia ditanya aktivitas ya. Jadi diingat. Oh, yang ditanya ini aktivitasnya, bukan medianya, bukan strateginya, tapi aktivitasnya untuk mempromosikan nilai-nilai agama dan learner autonomy atau kemandirian dalam belajar. Nah, itu dulu. Setelah sudah ditahu inti pertanyaannya, barulah dibaca studi kasus secara menyeluruh. Demikian, itu bisa dikatakan tips pertama. Oke, setelah ibu bapak membaca kalimat akhir untuk menemukan inti dari pertanyaannya, untuk kalimat ini kan kita mengetahui bahwa inti pertanyaannya itu adalah aktivitas apa yang paling sesuai. Itu yang pertama, aktivitas untuk mempromosikan religious value atau nilai-nilai agama dan learner autonomy atau kemandirian siswa. Kita sudah dapat nih pertanyaan intinya. Sekarang kita membaca studi kasusnya.
Sambil ibu bapak membaca studi kasusnya, ibu bapak berusaha mencari kata kuncinya seperti itu. Jadi dia tidak asal dibaca saja, tapi dia ada kata kuncinya. Kata kunci yang akan membantu kita nanti untuk menjawab pertanyaannya. Nah, untuk soal ini kan kita membaca mistake understand the significance of targeting religious bla 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 bla. Kita dapat ada developing student writing skill. Oh, ternyata keterampilan writing seperti itu. Sudah ada skillnya, ternyata writing skill. Kemudian kelihatan lagi materinya nih. Oh, composing short functional text such as invitation. Oh, jadi materinya itu tentang short functional text, dalam hal ini invitation. Nah, jadi udah kelihatan kata kuncinya tanpa membaca berulang-ulang kali ya, tapi memang harus teliti. PCK itu memang membutuhkan ketelitian di dalam mencari kata kunci. Jadi untuk soal ini kita sudah mendapatkan kata kuncinya. Yang pertama adalah kita diminta untuk mencari aktivitas yang sesuai. Untuk apa? Untuk meningkatkan keterampilan menulis. Apa yang ditulis? Short functional text, dalam hal ini invitation, di mana tulisan tersebut mempromosikan nilai-nilai keagamaan dan kemandirian peserta didik. Nah, itu dia. Ibu bapak, sekarang mari kita coba analisis ya, menganalisis opsi-opsi yang tersedia dari soal studi kasus PCK 1 ini. Untuk opsi A di sini adalah ada writing an invitation to school charity event that reflect the importance of generosity and helping others in many religious teaching. Ini artinya dalam bahasa Indonesia adalah menulis undangan untuk acara amal sekolah yang mencerminkan pentingnya kemurahan hati dan membantu orang lain dalam ajaran-ajaran agama ya. Pertanyaannya, apakah opsi ini sesuai dengan kata kunci tadi? Kita lihat kata kuncinya ya. Tadi kata kuncinya ada menulis. Di sini ada menulis, ada keterampilan menulis di kata kunci. Di sini di opsi ada kata menulis. Oke. Checklist, oke. Kemudian teks fungsionalnya undangan. Di opsi juga undangan. Oke nih. Kemudian lagi ada tentang religion values ya. Di sini juga ada kata religious teaching. Jadi religious teaching sama value ini sama saja ya. Religious value atau teachingnya apa? Yaitu tentang generosity, kemurahan hati, and helping others, dan membantu orang lain. Nah, sejauh ini opsi A bisa dikatakan mendekati dari kata kunci yang sudah kita temukan sebelumnya. Apakah ini ada yang benar? Adalah jawaban yang benar? Kita coba cek opsi B dulu. Oke, untuk opsi B di sini writing a thank you note to friends for birthday gift, focusing on polite expression and gratitude. Di sini kita bisa lihat keterampilannya adalah writing. Ini sama dengan kata kunci yang kita temukan, namun dia menggunakan thank you note. Jadi short functional text-nya itu thank you note ya. Thank you note itu adalah seperti kartu terima kasih, ucapan terima kasih atau catatan terima kasih. Padahal dari kegiatan mencari kata kunci tadi kita menemukan bahwa short functional text-nya itu adalah invitation. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa B ini salah. Jadi tidak usah lagi dibaca kalimat selanjutnya. Kalau di depan satu atau dua kata sudah menunjukkan bahwa ini salah, ya sudah, tidak usah dibaca kalimat selanjutnya untuk menghemat waktu. Oke, sekarang kita pindah ke bagian C, opsi C. Ada analyzing various text structures found in religious scriptures to better understanding how they convey moral teaching. Nah, ini udah dari kata pertama aja sudah ketahuan ini salah. Keterampilannya kan writing, ini keterampilannya analyzing. Jadi
udah menganalisis. Satu menulis, satu menganalisis, itu sebuah kegiatan yang berbeda ya, dua kegiatan yang berbeda. Jadi maka otomatis opsi C ini salah. Oke. Nah, gimana dengan opsi D-nya? Opsi D-nya discussing the impact of religious. Udah. Tanpa kita baca seterusnya, udah kelihatan salahnya. Ini discussing, mendiskusikan. Keterampilan yang dimintakan adalah keterampilan menulis. Oke, jadi D ini otomatis juga salah. Dan untuk opsi E-nya ya kelihatan ya Bapak Ibu. Reading a school newsletter, ya sudah. Keterampilannya di sini reading, membaca. Sedangkan di kata kunci yang kita temukan tadi adalah menulis, keterampilan menulis atau writing skill. Jadi yang bagian E ini juga otomatis salah ya. Jadi berdasarkan hasil analisa yang kita lakukan ini tadi nih, kelihatan nih yang salah itu B, C, D, dan E. Jadi jawaban yang tepat adalah A, menulis undangan untuk acara amal sekolah yang mencerminkan pentingnya kemurahan hati dan membantu orang lain dalam ajaran agama, seperti itu ya. Saya rasa demikian ya Ibu Bapak untuk tes soal PCK 1 ya. Kita ketemu nanti lagi di soal PCK 2. Thank you.